Nah, jadi untuk tutorial Minitab-nya gini ya, untuk pengujian asumsi. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu kita harus melihat ANOVA-nya dulu. Kita lihat ANOVA-nya di ANOVA, kemudian General Linear Model, dan kita pilih yang Fit General Linear Model. Ini adalah untuk rancangan acak lengkap biasa. Kalau misalkan untuk rancangan acak kelompok, berarti di sini ulangannya sebagai kelompok dan nanti faktornya kita masukkan Zn dan ulangan. Kalau seperti ini berarti ini untuk rancangan acak kelompok. Nah, karena kita rancangan acak lengkap berarti ulangannya tidak dimasukkan. Nah, terus di sini kita lihat di grafnya. Nah, di grafnya ini kita bisa memilih untuk masing-masing asumsi itu mau kita gambar satu-satu atau dari 4 gambar itu dijadikan satu. Nah, ini kita pilih yang 4 dijadikan satu aja untuk lebih menghemat. Nah, selanjutnya kita pilih di storage. Storage ini kita checklist bagian yang residual. Oke. Nah, ini gambar yang ditampilkan itu merupakan residual plot dari pertambahan berat sapi. Nah, ini kasusnya ini sama seperti Excel yang udah aku kirim tadi. Nah, di sini ada yang namanya normal probability plot versus fits, histogram, dan versus order. Nah, untuk normal probability plot itu untuk kita melihat kenormalan. Nah, di sini kita bisa katakan asumsi kenormalan itu terpenuhi jika plot dari titik-titik ini mengikuti garis kenormalan yang garis merah ini. Nah, kalau di sini ini bisa kita lihat kalau galatnya itu belum menyebar normal karena belum mengikuti garis kenormalan yang ada. Nah, selanjutnya itu ada versus fits. Versus fits itu untuk melihat kehomogenan ragam. Apakah ragam dari perlakuannya itu homogen atau tidak. Nah, di sini kehomogenan ragam itu bisa kita simpulkan ragamnya homogen itu ketika lebar pitanya itu sama. Jadi di sini ada pita atas dan pita bawah. Nah, pita atas ini kita lihat dia dari 0 sampai 2, sedangkan pita bawahnya dari 0 sampai 6. Nah, ini bisa kita lihat kalau ragamnya itu tidak homogen. Jadi bisa kita simpulkan ini ragamnya nggak homogen. Nah, gambar yang ketiga itu gambar histogram. Histogram itu juga untuk melihat kenormalan. Kalau histogramnya bentuknya simetris, berarti bisa kita simpulkan kalau galatnya itu menyebar normal. Kalau bentuk histogramnya tidak simetris, berarti tidak menyebar normal. Nah, gambar yang keempat adalah gambar versus order. Gambar ini untuk menyimpulkan apakah asumsi keacakan atau kesaling bebasan itu terpenuhi atau tidak. Nah, keacakan itu bisa disimpulkan dia acak kalau misalkan tidak ada pola tertentu dari gambar versus order. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia itu tidak ada pola karena di sini dia menurun, kemudian menaik, menurun lagi, tapi tidak ada pola tertentu untuk masing-masing observation ordernya. Jadi kita bisa bilang kalau asumsi keacakan ini dipenuhi karena bisa kita bilang ini bahwa observasinya atau galatnya itu dia menyebar acak. Nah, selanjutnya untuk menguji masing-masing, ini kan tadi kita hanya dalam secara deskriptif. Nah, ini kita mau melihat secara formalnya. Kita lakukan uji formal. Yang pertama yaitu untuk melihat kehomogenan ragam. Kehomogenan ragam bisa kita lihat di start, kemudian kita pilih ANOVA dan test for equal variance. Nah, di sini responnya itu kita masukkan, responnya adalah pertambahan berat sapi dan faktornya adalah Zn. Kita oke. Agak lama ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perlakuan 0, perlakuan 25, perlakuan 50, dan perlakuan 75 masing-masing ragamnya. Kita bisa lihat untuk perlakuan 0 ini ragamnya berada di sekitar 0. Untuk 25 dan 50 juga begitu, berada di sekitar 0. Tapi untuk perlakuan 75, dia memiliki ragam yang sangat besar atau artinya cukup beragam dari masing-masing observasinya. Ini bisa dibuktikan dari gambar ini karena dia dari 0 sampai hampir 5. Nah, dari sini kita lihat untuk yang multiple comparison-nya. Di sini
p-value-nya adalah 0,017 dan untuk Levin test itu p-value-nya 0,491. Nah, untuk kehomogenan ragam ini H0-nya adalah ragam homogen, sedangkan H1-nya adalah ragam tidak homogen. Kita tahu kalau misalkan kita menolak H0 itu ketika p-value kurang dari alfa. Nah, di sini kita menolak H0 pada multiple comparison yaitu 0,01. Menolak H0 berarti artinya ragam tidak homogen. Nah, untuk Levin test bisa dicari H0-nya itu apa, sehingga kita bisa menyimpulkan dia tolak H0 ketika apa. Saya agak lupa H0-nya itu apa untuk Levin test. Nah, oh ya, untuk yang selanjutnya yaitu untuk keacakan. Nah, keacakan kita bisa lihat tadi kan aku udah jelasin ada yang namanya runs test. Nah, runs test itu kalau di Minitab itu dengan start, non-parametric, lalu kita pilih runs test. Nah, untuk runs test di sini yang akan kita uji dia acak atau tidak kan galatnya. Jadi yang kita masukkan adalah variabel resi atau residual. Makanya tadi waktu kita melakukan uji ANOVA kita harus checklist di bagian storage itu untuk residual. Ini kita oke dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk keacakan ini H0-nya adalah the order of the data is random atau galatnya itu menyebar secara acak atau galatnya itu saling bebas, dan H1-nya adalah the order of the data is not random atau galat tidak menyebar acak. Nah, di sini bisa kita lihat kalau p-value-nya itu 0,917. Yang artinya apa? Kalau p-value lebih besar dari alfa berarti kita menerima H0 karena kita tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa. Berarti artinya adalah keacakan ini terpenuhi atau asumsi dari keacakan ini bisa kita terima. Atau dalam kata lain berarti galatnya itu menyebar acak atau galatnya itu saling bebas. Itu untuk keacakan. Nah, asumsi yang ketiga yaitu asumsi kenormalan. Itu bisa kita lihat di basic statistik, lalu kita pilih normality test. Nah, sama seperti keacakan yang harus kita masukkan variabelnya adalah variabel residual. Karena yang mau kita lihat galatnya itu menyebar normal atau tidak. Nah, di sini kita bisa pilih 3. Ada Anderson-Darling, Ryan-Joyner, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang paling sering digunakan itu Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalian mau pakai yang Anderson-Darling ya nggak apa-apa, Ryan-Joyner nggak apa-apa. Nah, yang Ryan-Joyner ini dia bilang kalau ujinya itu sama dengan Shapiro-Wilk. Ini kita oke. Nah, ini gambar dari normality plot seperti gambar yang tadi ini. Nah, di sini gambarnya tadi kan secara deskriptif bisa kita bilang kalau galatnya itu tidak menyebar normal. Nah, di sini secara uji formal p-value-nya itu kurang dari 0,01. Yang artinya apa? Artinya kita berarti menolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Pada alfa kita gunakan 0,05. Berarti kalau uji kenormalan berarti kan H0-nya sama. Galat menyebar normal dan H1-nya galat tidak menyebar normal. Karena kita tolak H0 berarti kesimpulannya adalah galat tidak menyebar normal. Sekian uji asumsi pada Minitab. Terima kasih. Bye.